Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 yaitu teks anekdot. Melontarkan kritikan dengan santun bersama Ibu Iso Solihah. Untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yang pertama adalah peserta didik dapat mengevaluasi gagasan pada teks monolog berupa lawakan tunggal. Yang kedua, yaitu peserta didik dapat menjelaskan struktur teks anekdot, dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Selanjutnya, untuk ruang lingkup materi, yang pertama adalah definisi, ciri, dan jenis anekdot, pengertian anekdot, ciri anekdot, dan jenis anekdot. Untuk pengertian teks anekdot, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anekdot adalah cerita singkat yang menarik, lucu, dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Dilihat dari ciri-cirinya, yang pertama, menceritakan orang penting, kemudian yang kedua menyindir, menggelitik, kemudian yang keempat mengandung humor, dan yang kelima memiliki tujuan tertentu, serta kisah menyerupai dongeng, dan cerita terhubung umum dan realistis. Selanjutnya, jenis anekdot. Yang pertama berdasarkan peristiwa, berdasarkan tokoh, dan berdasarkan tujuan. Mengevaluasi mana tersirat dalam teks anekdot melalui kegiatan mendata pokok isi anekdot dan cara mengidentifikasi mana tersirat anekdot. Untuk mendata pokok isi anekdot ada beberapa langkah, di antaranya membaca teks anekdot dengan saksama, kemudian mengidentifikasi pokok-pokok isi teks anekdot dengan cermat, dan membaca teks anekdot dengan saksama. Membaca teks anekdot dengan saksama yaitu mengidentifikasi mana tersirat, kemudian menganalisis pesan, kritik, ataupun nasihat, dan menyimpulkan mana tersirat berupa pesan dan kritik dalam anekdot. Selanjutnya, dalam menyimpulkan mana tersirat anekdot ada beberapa langkah, di antaranya yang pertama, membaca secara keseluruhan teks anekdot, kemudian memahami unsur-unsur dalam teks anekdot, dan yang ketiga, menangkap aspek lucu, konyol, dan jengkel dalam teks anekdot. Serta yang keempat, yaitu menangkap mana tersirat berupa kalimat sindiran atau amanat dari anekdot. Di sini ada salah satu contoh teks anekdot yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat KUHP. Dalam cerita ini mengisahkan tentang seorang dosen fakultas hukum yang berbincang-bincang dengan Ali dan Ahmad. Ali bertanya kepada dosen tersebut tentang kepanjangan KUHP. Sang dosen melemparkannya kepada Ahmad, maka Ahmad menjawab bahwa kepanjangan KUHP adalah kasih uang habis perkara. Dalam teks anekdot ini, ada peristiwa yang menggambarkan percakapan, kemudian tokohnya Ali, Ahmad, dan dosen, serta isinya mengandung humor dan sindiran. Selanjutnya, dalam anekdot ini mengandung amanat, yaitu seorang hakim janganlah berbuat curang karena mudah disuap oleh orang-orang tertentu, tetapi harus berani menegakkan kebenaran, jangan sampai pandang bulu. Yang salah walaupun dia seorang pejabat tetaplah harus dihukum. Tegakkan keadilan dengan penuh tanggung jawab dan keberanian, karena kejujuran itu mahal harganya. Jadilah seorang hakim yang amanah dan jangan menjadi seorang hakim yang munafik. Untuk pembahasan selanjutnya adalah menganalisis struktur dan kebahasaan dalam teks anekdot. Dilihat dari strukturnya, yang pertama yaitu abstraksi. Kemudian yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat adalah reaksi, dan yang kelima adalah koda.
Kelima struktur dalam teks anekdot ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya, karena di dalamnya mengandung sebuah cerita, humor, sindiran, serta amanat. Adapun dilihat dari unsur kebahasaan dalam teks anekdot, yang pertama adalah kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, kemudian menggunakan kalimat retoris, menggunakan konjungsi waktu, menggunakan kalimat tanya, menggunakan kalimat imperatif, dan menggunakan kalimat seru. Jadi ada 6 unsur kebahasaan dalam teks anekdot yang harus diperhatikan. Demikianlah pembahasan tentang struktur dan unsur kebahasaan dalam teks anekdot. Untuk selanjutnya kalian bersiap-siap ya untuk latihan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.